Rahayu sedulur, kita melihat di pengajiannya Gus Idam langsung diserbu pedagang-pedagang es, atau lebih tepatnya semua pedagang-pedagang asongan. Iki mang piye kok iso malih teko kabeh? Iku konsep piye no? Emang ana margono, emang ana jebur mesakne. Tenang yang di situ tenang, jangan teriak-teriak, tenang. Yang sudah dibayar tolong dibagikan ke jamaah. Allahumma sholli alaihi. Sebetulnya saya tidak membela pedagang atau tidak membela Gus Miftah, tapi kita harus ingat bahwa yang dilakukan pedagang-pedagang ini adalah orang yang bermental miskin. Mohon maaf, karena mereka datang untuk minta dikasihani agar diborong dagangannya. Ada rasa iri, ingin disamakan dengan Pak Sun Haji yang mendadak karena diolok-olok oleh Gus Miftah lalu berubah menjadi miliarder sekarang. Yang perlu diingat sedulur, tidak semua mempunyai garis hidup sama, blueprint yang sama. Walaupun sama-sama profesinya, mungkin sama usianya, mungkin sama jenis kelaminnya, bahkan sama tingkat pendidikannya, namun blueprint, garis keberuntungan orang berbeda. Ketika orang minta dikasihani, artinya panjenengan memelihara mental miskin. Orang sebisa mungkin itu memberi, bukan meminta. Orang sebisa mungkin bukan iri, tetapi menyayangi. Bukan membenci, tetapi menyukai. Gus Miftah karena sekarang menjadi seorang pembesar di negara ini, seorang yang menonjol, maka disorot oleh banyak orang. Nah, di sini ada kondisi yang keterbalikan. Pak Sun Haji posisi di bawah dan yang di atas mengolok-olok di bawah. Terjadilah timbal balik atau keseimbangan. Alam ini yang menata, bukan terus kita menginginkan seperti itu. Tidak, ini alam yang mengatur. Tidak bisa kok semua disamakan, tidak. Sebaiknya kedepannya bagaimana? Tetaplah panjenengan berusaha. Bagi yang pedagang asong, nggak usah iri, nggak usah meri, jangan minta dikasihani, karena mental miskin itu akan merusak diri panjenengan sendiri. Sama sekarang ini kita disuguhkan dengan berita-berita, entah di YouTube, entah di TV, entah di TikTok, di media sosial, tentang Agus yang matanya disiram dengan air keras. Ini contoh mental miskin. Ketika difabel tetapi minta dikasihani, minta ditolong, tidak berusaha dan tidak koreksi diri, mengapa sampai disiram air keras? Apakah sudah terlalu menyakiti orang sehingga orang itu tega menyiram air keras kepadanya? Ini tidak, justru malah ingin dibela, meminta kasihan. Hasilnya, ketika ada dana yang sebegitu besar menurun kepada dia, diturunkan oleh alam semesta kepada dia melalui beberapa orang, dia shock dan justru menggunakan uang-uang itu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah mental miskin. Berbeda kalau kita ingin punya jiwa membangun, semangat juang, maka
nilai-nilai perjuangan itu akan kita hargai, walaupun sedikit, tetapi itu akan menjadi nikmat dalam kehidupan ini. Nah, hal-hal seperti ini sedang disuguhkan kepada masyarakat kita. Ini sungguh tidak mendidik, sungguh-sungguh tidak mendidik, terutama kepada generasi muda kita. Seharusnya video-video tentang penyemangat hidup, membuka peluang bisnis, usaha ke depannya, itu yang harus ditonjolkan, bukan berita-berita semacam ini. Ini akan merusak mental bagi generasi muda kita. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.